Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Legendary Twins di part ketujuhnya. Pada part sebelumnya, Xiaoyu telah menantang Hua Wuku siapa yang lebih cepat mengalahkan penjahat Xuan Yuan. Mereka kemudian pergi ke sebuah kota untuk mencari Xuan Yuan. Hingga Xiaoyu pun berhasil menemukan tempat keberadaan penjahat Xuan Yuan. Namun ketika akan menyerangnya, tiba-tiba saja Yulan muncul. Di mana Yulang ingin menantang Xuan Yuan, apakah ia bisa mengajak semua orang yang ada di kediaman Murong ikut bertaruh. Jika sampai Xuan Yuan kalah, maka ia harus menjadi pelayannya. Sementara itu Hua Wuku dan Tie Xinlan mendapatkan informasi kalau Xuan Yuan pergi ke Gunung Murong. Mereka kemudian bergegas pergi ke tempat tersebut. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Bise Senju yang merupakan 12 bintang dewa. Bise Senju yang melihat Hua Wuku tiba-tiba saja teringat dengan Jiang Feng yang sudah ia habisi. Hua Wuku yang mengetahui hal itu kemudian menyerang Bise Senju dengan penuh amarah. Akan tetapi karena sudah terluka parah, Bise Senju pun memutuskan untuk melarikan diri. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Hua Wuku dan Xiaoyu? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Xiaoyu yang ternyata bertemu kembali dengan Hua Wuku dan Tie Xinlan di depan villa Murong. Penjaga di depan pintu itu kemudian menanyakan apakah mereka memiliki undangan. Karena tidak memiliki undangan, mereka kini diusir dari tempat itu. Namun Hua Wuku mengatakan bahwa ia berasal dari istana bunga. Karena penjaga itu masih tak mengizinkan mereka masuk, pemilik villa tersebut yang bernama Wurong Sengde kemudian datang menyapa mereka dan memperkenalkan dirinya. Setelah itu ia pun mengizinkan mereka untuk masuk. Sementara Xiaoyu yang masih berada di luar kini memilih untuk mengambil jalan masuk yang lain. Ia kemudian pergi ke samping pila dan masuk dengan melompati pagar pila tersebut. Akan tetapi saat di atas genteng ia juga melihat seorang pria yang sedang menyusup seperti dirinya. Lalu, di dalam salah satu kamar, Sun King sedang memarahi kakaknya yang bernama Jiu karena akan menikah. Sebab ia tidak menyukai calon dari kakaknya itu. Ia akan segera mendapatkan peta harta karun itu yang menyimpan harta kekayaan dan rahasia seni bela diri. Hal itu akan membantu keluarga Murong dan Jiu juga tidak perlu lagi berlatih kungfu yang aneh. Ia lalu mempertanyakan mengapa Jiu mau melakukannya sebab ia tidak biasanya seperti itu. Namun kakaknya tak menjawab pertanyaan itu, ia malah menyuruh Sun King untuk menyisir rambutnya. Sun King yang marah akhirnya pergi meninggalkan Jiu. Lalu seseorang pun datang menemui Jiu. Ia adalah pelayan dari Jiu yang juga merupakan kekasihnya. Ia datang mengajak Jiu untuk pergi dengannya sebab keluarganya itu hanya ingin menjualnya saja. Jiu kemudian mengatakan bahwa pernikahan itu adalah keputusan keluarga Murong dan juga keputusannya sendiri. Ia ingin agar pelayannya itu tak perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu. Sementara itu Xiaoyu kini sedang berada di depan kamar mendengar obrolan mereka. Lalu di dalam aula perjamuan, Tuan Murong sedang berterima kasih kepada orang-orang karena sudah datang di acara pernikahan anaknya. Tie Xinlan kemudian menyuruh Hua Wuku untuk memberikan selamat sebagai perwakilan dari istana bunga. Namun saat Hua Wuku akan memberikan selamat, tiba-tiba saja terjadi suatu kekacauan. Di mana ternyata Xuan Yuan kini telah datang ke acara pernikahan tersebut. Hua Wuku yang ingin menghajarnya lalu dihentikan oleh Xiaoyu. Hua Wuku pun mempertanyakan mengapa Xiaoyu menghentikannya. Namun Xiaoyu tak menjawabnya, ia malah memprediksi kata-kata yang akan diucapkan oleh Xuan Yuan dan Murong. Tie Xinlan dan Hua Wuku terkejut mengapa Xiaoyu bisa mengetahuinya. Xiaoyu pun menjelaskan bahwa apa yang mereka ucapkan itu merupakan cara pikir dari penjahat. Tie Xinlan tidak percaya dengan perkataan dari Xiaoyu sebab Tuan Murong bukanlah orang yang jahat.
Akan tetapi, Xiaoyu membantahnya karena manusia pada dasarnya itu adalah jahat. Hua Wuku kemudian kembali mengeluarkan pedangnya, namun Xiaoyu menyuruhnya untuk menunggu karena acaranya baru saja akan dimulai. Xuan Yuan lalu naik ke atas panggung dan menantang semua orang murong untuk bertaruh. Xuan Yuan menantang orang-orang untuk menebak berapa jumlah bekas luka di tubuh mereka. Orang-orang pun sangat terkejut karena Xuan Yuan bisa bertaruh dengan apa saja. Lalu Sun King yang datang melihat Xuan Yuan yang telah mengambil uang orang-orang. Ia pun bersiap untuk menyerangnya, namun ia langsung dihentikan oleh Tia Xinlan yang mengatakan akan membantunya menghentikan pernikahan kakaknya. Asalkan Sun King harus berhenti mengejarnya untuk mengambil petanya. Di sisi lain, pihak keluarga Gu menganggap kalau kekacauan yang terjadi ini adalah ujian untuk keluarga Murong. Jika Tuan Murong tidak bisa mempertahankan keluarganya, maka keluarga Gu akan berpikir kembali tentang pernikahan tersebut. Sementara itu Xuan Yuan kini menantang Tuan Murong untuk bertaruh dengan cara menghitung berapa jumlah orang yang datang ke acara pernikahan tersebut. Tuan Murong kemudian langsung menebak jumlah orang yang datang, yaitu sebanyak 30 orang. Namun tiba-tiba saja Xiaoyu sengaja bersuara sehingga membuat orang-orang terkejut akan kehadiran Xiaoyu. Tuan Yuan pun kini yakin kalau jumlah orang yang datang itu lebih dari 30 orang. Melihat hal itu, Jiu lalu menantang balik Xuan Yuan karena ia yakin jumlah orang yang ada di sana itu masih sebanyak 30 orang. Sebab salah satu keluarganya telah tewas akibat dihabisi Xuan Yuan sehingga total orang yang ada itu masih 30 orang. Karena sebelumnya Xuan Yuan sudah membuat aturan bahwa orang yang tewas tidak boleh dihitung, ia pun akhirnya mengakui kekalahannya setelah memeriksa orang tersebut. Namun tiba-tiba Xiaoyu berbicara dan mengatakan akan membantu Xuan Yuan. Ia kemudian melihat ke atas dan ternyata pelayan Jiu berada di atas dan belum dihitung. Setelah itu Xuan Yuan malah menantang Xiaoyu untuk bertaruh. Tantangan itu pun langsung diterima, namun Xiaoyu memiliki syarat, di mana Xuan Yuan harus bisa membuat Jiu menikah dengan pelayannya, sang laba-laba hitam itu. Xuan Yuan kemudian memaksa pelayan itu untuk menikah dengan Jiu. Namun karena laba-laba hitam itu berhasil menebak pertanyaan Xuan Yuan, membuat Xuan Yuan tak jadi memaksanya. Akan tetapi, Jiu ternyata tak ingin menikah dengan pelayannya itu. Hal itu pun membuat para pelayan dari keluarga Murong dan keluarga Gu menyerang laba-laba hitam. Setelah kejadian tersebut, keluarga Gu akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut. Sementara itu, Xiaoyu sengaja memprovokasi Xuan Yuan dengan menceritakan kebusukan dari keluarga Murong, sehingga membuat Xuan Yuan geram dan ingin memusnahkan keluarga Murong. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Legendary Twins di part ketujuhnya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.